Di awal film diperlihatkan sebuah perkampungan di sudut kota New York, yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian diperlihatkan di sebuah minimarket yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat beberapa orang berada di sana, mereka adalah keluarga Abrot, yang sedang mencari persediaan dan kebutuhan sehari-hari. Ketika melakukan aktivitasnya, mereka sangat berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sekecil apapun, agar bisa selamat dari serangan monster luar angkasa yang telah menginvasi bumi beberapa hari yang lalu. Saking pekanya pendengaran monster tersebut, bahkan kentut tipis-tipis saja bisa memicu monster keluar. Cerita berlanjut Abort dan keluarganya, setelah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan bersiap untuk kembali, si bungsu saat itu ingin sekali membawa sebuah mainan, tapi Abort tidak mengizinkan karena terlalu beresiko. Setelah mendengarkan penjelasan ayahnya si bungsu pasrah dengan apa yang ayahnya suruh, seperti biasa ketika berjalan Abot selalu berjalan di depan untuk mengamankan jalur. Namun yang tidak diketahui Abot, salah satu anak perempuannya yang bernama Betty, merasa kasihan dengan adiknya itu dia mengambil dan memberikan mainan yang adiknya inginkan tanpa sepengetahuan ayahnya. Terlihat, si bungsu mengambil baterai tanpa sepengetahuan Betty, padahal, sengaja ayahnya lepas agar tidak bisa menyala dan menimbulkan suara. Mereka berjalan melewati pinggir hutan, ketika akan melewati jembatan, salah satu anak Abort yang paling kecil memasangkan baterai di pesawat mainan yang dia bawa dari minimarket. Abort dan istrinya seketika tersentak kaget, dan menghentikan langkah kakinya. Abort segera berbalik dan berlari mencoba menyelamatkan si bungsu, namun kecepatan larinya tidak sebanding dengan monster yang keluar dari balik lebatnya hutan dan akhirnya. 1 tahun berlalu setelah kehilangan anak bungsunya, Abrot membawa semua keluarganya pindah ke sebuah rumah di sebuah lahan pertanian. Kehidupannya selama itu baik-baik saja, semuanya berjalan normal. Terlihat Abrot mengubah salah satu ruangan di rumahnya yang dijadikan ruang pengawasan yang bisa memantau seluruh area pertanian. Namun Abrot menghadapi masalah besar ketika mengetahui istrinya hamil, dan dalam beberapa bulan akan segera melahirkan, sementara monster masih terus mengintai di sekeliling mereka. Sebenarnya Abbot sudah mempunyai rencana dan persiapan yang matang, ketika istrinya itu melahirkan, namun dia tetap saja khawatir. Malam itu, anak mereka tidak sengaja menyenggol salah satu lampu minyak dan hampir saja membakar seluruh ruangan. Abbot berusaha memadamkan api. Seketika satu keluarga terdiam menahan napas, setelah mendengar suara di atap rumah mereka, Abbot dengan jantung yang dak-dikduk memberanikan diri mengintip dari jendela. Besok harinya seperti biasa Abbot selalu rutin mengganti lapisan tanah, agar tidak menimbulkan suara saat berjalan melewatinya. Sementara itu Jule sibuk memeriksa kehamilannya yang tinggal beberapa hari lagi akan melahirkan. Sementara itu Betty anak perempuan Abbot yang dari lahir tidak bisa mendengar, terlihat memasuki salah satu rumah kosong. Dia yang selalu penasaran, ingin sekali melihat salah satu ruangan yang sering ayahnya kunjungi, ketika kakinya akan melangkah. Abbot berusaha mengingatkan Betty untuk tidak lagi memasuki ruangan itu, sambil memberikan alat bantu dengar yang telah ia perbarui. Betty yang keras kepala tidak ingin memakai alat yang dibuat ayahnya, menurutnya dia selalu tidak dianggap penting, dan lebih memperhatikan adik laki-lakinya karena telah menyebabkan adiknya maut. Betty yang sensitif, merasa keluarganya menyalahkan dirinya karena kematian si bungsu setahun yang lalu, dari situlah Betty menjadi pribadi yang pemberontak. Saat itu Abbot mengajak Jackie keluar, dan tidak ingin Betty ikut. Betty selalu salah paham ketika keinginannya tidak diikuti, padahal Abbot tidak mengajak Betty agar bisa menemani ibunya. Abbot sengaja mengajak anak laki-lakinya itu pergi ke sungai untuk mengajarkan keberanian. Dia masih mengalami trauma menyaksikan adiknya dulu dimangsa monster hingga menjadikannya penakut. Untuk itu Abbot berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya, sementara itu Betty bukannya tinggal bersama ibunya, dia malah pergi entah kemana. Diceritakan hari mulai gelap, Abbot kembali menuju rumahnya. Di salah satu sudut hutan seorang kakek tua berdiri, di sana terlihat seorang nenek-nenek yang kemungkinan istrinya, yang sudah tidak bernyawa terlihat frustasi. Tatapannya kosong, dari matanya terlihat sudah tidak ingin melanjutkan hidup, seperti koruptor yang ketangkep KPK dan hartanya disita. Abbot berusaha untuk membuatnya tetap diam namun. Dengan kecepatan penuh sambil berkata, "Dasar aki-aki," Abbot segera berlari menjauh mencari perlindungan. Sementara itu Jule yang sudah merasa beda rarasaan sepertinya akan segera melahirkan, bergegas menuju ruang bawah sambil menahan sakit. Kakinya yang tidak punya mata, menginjak paku yang nolol, seketika langkahnya terhenti sambil menahan sakit, tidak tahan dengan rasa sakit, bingkai foto yang dia pegang sampai terlepas.
Dengan langkah terlatih Tati Jule menyalakan saklar lampu sebagai tanda untuk Abbot bahwa dia akan segera melahirkan. Kemudian Jule menuju ke tempat yang sudah disediakan jika akan melahirkan, namun, terlihat monster yang sudah memasuki rumah. Sementara keadaannya makin gawat, si bayi sudah memaksa untuk keluar, Jule terus berusaha menghindari sambil berusaha memancing monster menjauhi tangga. Akhirnya Jule berhasil keluar dari ruangan bawah, dia setengah berlari sambil menahan dede bayi yang sudah nolol ke ruangan bersalin. Tapi di sana masih ada satu lagi monster, yang menghalangi jalan menuju tempat bersalin. Kemudian Jule berusaha menjauhinya, dia menaiki lantai 2 rumahnya. Sementara itu Abbot yang masih jauh dengan rumah, melihat lampu yang sudah dinyalakan bergegas menuju rumahnya, dia mempercayakan anaknya menyalakan petasan. Sementara itu Jule yang masih berjuang untuk menghindari monster, dia sudah tidak bisa menahan si bayi untuk keluar. Tiba saatnya petasan yang dinyalakan bersamaan dengan keluarnya si bayi. Kemudian Abbot terlihat memasuki rumah, dengan kewaspadaan menaiki tangga lantai 2, rumahnya. Sesaat Abbot merasa dirinya telah gagal melindungi istri dan bayinya setelah tidak menemukan mereka, namun di balik pintu kaca, terlihat istri dan bayinya selamat. Alhamdulillah akhirnya, seraya Abbot berkata. Sementara itu Jackie yang masih berada di tengah ladang jagung, mendengar suara monster yang mendekatinya, dia berusaha berlari menjauh. Di sana dia mengetahui ada sebuah traktor tua, di tengah ladang yang sengaja ayahnya tinggalkan untuk menjadi perlindungan di saat kritis. Di tempat lain diperlihatkan Abbot berjalan sangat hati-hati menggendong istrinya ke tempat di mana ruangan yang telah dipersiapkan. Dia mengetahui bahwa monster itu masih berada dekat di sekitar rumahnya, namun, tiba-tiba saja si bayi menangis, untungnya suaranya tersamarkan gemercik air dari pipa yang bocor. Tetapi Abbot tetap waspada, dia berlari sekuat tenaga memasuki ruangan yang telah disediakan. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil berada di ruangan kedap suara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan ternyata ruangannya berfungsi dengan baik, terbukti saat itu monster tidak bereaksi ketika dede bayi menangis. Good job. Di tempat lain, Betty, yang tadi melihat petasan dinyalakan, telah kembali terlihat di ladang, dia melihat senter yang menyala di tengah ladang jagung. Tanpa disadari monster berada di belakangnya. Betty yang sama sekali tidak bisa mendengar, tidak mengetahui hal itu namun, alat dengarnya tiba-tiba berdengung, membuat kepalanya sakit. Tapi hal tersebut berefek pada si monster yang tiba-tiba menjerit seperti kesakitan, dan menjauhi Betty. Sementara itu Betty yang tadi melihat senter yang menyala, menghampirinya, ketika akan mengambilnya, Jackie menggenggam tangannya. Kemudian untuk melindungi diri dan menunggu ayahnya menjemput, Betty dan Jackie pergi ke tempat penampungan jagung yang berada di tengah-tengah ladang. Sementara itu setelah Abbot meninggalkan Jule mencari anaknya, tiba-tiba terbangun mendengar suara monster berada di dekatnya. Sementara itu, ruangan tempatnya bersembunyi telah dibanjiri air dan terlihat sudah akan menenggelamkan tempat di mana bayinya berada. Jule berusaha meraih bayinya dan menjauhkannya dari monster, Jule dengan perlahan mundur menjauhi monster yang sudah berada sangat dekat yang hampir diadu bangus. Sementara itu di tengah ladang, Abbot tidak menemukan anak-anaknya, dia hanya menemukan tas Betty yang berada di sana. Sementara itu diperlihatkan Betty dan Jackie, bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung di sudut ladang, sedang berdebat tiba-tiba Jackie terperosok masuk penyimpanan yang penuh jagung. Betty sebagai kakak dia tidak ingin kehilangan adiknya kembali, berusaha menolong, tanpa mereka sadari monster sedang menuju di mana mereka berada, tiba-tiba. Monster berusaha memangsa mereka berdua tapi saat itu, alat dengar Betty kembali berdengung sehingga membuat si monster kesakitan dan kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua, bisa keluar dari tempat dan bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Kemudian Abbot berusaha membawa mereka kembali ke rumah, namun beberapa monster telah mengincar mereka. Abbot yang tidak ingin anak-anaknya menjadi korban berusaha melawan dia menyuruh Betty dan Jackie bersembunyi. Namun Abbot bukan tandingan monster, akhirnya Abbot tumbang, Jackie histeris melihat bapaknya. Suaranya memancing monster menyerang mereka dan hampir saja mereka jadi korban. Abbot yang tersadar dari pingsan, berusaha memancing monster menghampirinya. Tindakannya menyelamatkan Betty dan Jackie, tapi Abbot sendiri tidak selamat. Innalillahi. Akhirnya mereka bisa sampai ke rumah, di mana ibunya sudah menunggu dengan perasaan cemas. Setelah melihat hanya anak-anaknya yang kembali, perasaannya hancur. Dia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah maut, sambil memeluk anak-anaknya, air matanya tidak bisa dibendung. Namun saat itu bukan saatnya untuk bersedih.
Jule mengajak anak-anaknya kembali ke rumah sebagai pertahanan terakhir. Jule memberitahu masih ada monster di luar, dan ternyata, monster tersebut sudah memasuki ruangan di mana mereka berada. Keadaan makin tegang setelah suara TV memancing mereka, namun Betty melihat sekilas tulisan eksperimen ayahnya yang ditempel di dinding, bahwa monster tersebut bisa dikalahkan dengan suara ultrasonik, yang telah dipasang di alat bantu pendengaran miliknya. Dengan sedikit keraguan Betty mendekatkan alat bantu pendengarannya pada sebuah mic, dan ternyata si monster bereaksi seperti kesakitan. Namun suara yang ditimbulkan alat batu dengarnya hanya membuat monster pingsan sementara. Dia kembali tersadar dan berusaha menyerang mereka. Akhirnya Jule dengan terpaksa menembaknya. Apakah Jule beserta ketiga anak Naya bisa selamat? Masih ada sequel kedua yang menceritakan awal mula monster luar angkasa pertama kali menginvasi bumi.